Mohon izin Pak Bupati, kita akan memulai sesi diskusi konservasi ya. Jadi sudah hadir di tengah-tengah kita para narasumber luar biasa, termasuk Bapak Bupati Bandung. Nanti silakan yang akan merespon, memberikan tanggapan. Panitia sudah menyiapkan hadiah ya, jutaan rupiah kalau dijumlahkan semuanya gitu. Jadi tema kita diskusi konservasi dalam rangka Bedas Ngeleweng keempat sekaligus Hari Menanam Pohon Indonesia tahun 2023 adalah tentang pengembangan Taman Keanekaragaman Hayati Tangga 1000 di Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Untuk mempersingkat waktu, tadi kami sudah memperkenalkan para narasumber. Kami ingin mendengar dulu kira-kira apa sih pentingnya Taman Kehati. Kemudian juga apa yang bisa dilakukan dengan adanya Taman Kehati. Kita akan coba undang ahli ekologi kita Bapak Dr. Anes Rumantio untuk bisa memberikan prakata terkait dengan Taman Kehati. Kami persilakan Pak Rumantio. Bisa duduk? Oh iya, terima kasih. Agak silau jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu-ibu, Bapak Bupati, Ibu Bupati, Bapak Kepala Dinas dan juga Pak Kades, Kepala Pak Camat juga ada di sini dan Bapak-bapak semua penggiat lingkungan. Tadi disebutkan juga sebelumnya oleh Bapak Bupati bahwa sebenarnya apa capaian yang diperoleh oleh Kabupaten Bandung ini adalah suatu kerja kita semua di dalam melakukan pemeliharaan lingkungan yang baik. Salah satunya yang tadi baru saja kita buka di sini ini adalah terbukti bahwa produksi oksigen di sini lumayan bagus. Jadi makanya mendapat suatu penghargaan. Jadi itu saya kira hal yang sangat penting dan juga capaian-capaian yang sudah Bapak-bapak Ibu terima itu karena kerja atau usaha Bapak-bapak dan Ibu-ibu semuanya di dalam membangun lingkungan sehingga lingkungan ini menjadi sangat memberikan apresiasi yang positif kepada Bapak dan Ibu dan itu dinilai oleh pemerintah sebagai hal yang istimewa. Itu kira-kira yang ini. Jadi terkait dengan Taman Kehati ini sebenarnya merupakan suatu kawasan untuk pencadangan. Tadi disebutkan bahwa wilayah-wilayah yang sekarang ini kita lihat contohnya di Cileunyi atau yang dekat ini kami tadi lewat sangat padat dan itu menunjukkan bahwa wilayah ini memerlukan suatu sumber daya yang lumayan banyak. Jadi itu yang mungkin yang jelas itu adalah kebutuhan akan air. Kebutuhan air ini sangat diperlukan sekali dan itu bisa diperoleh kalau kita menjaga lingkungan sehingga lingkungan ini bisa memberi dalam fungsinya bisa memberikan jaksa yang baik terhadap kehidupan
manusia atau masyarakat sekitar ataupun hidupan yang lain. Jadi tidak hanya manusia tetapi juga hidupan-hidupan yang lain, termasuk satwa dan juga tumbuh-tumbuhan yang ada. Itu manfaat daripada kita bisa memelihara lingkungan itu. Dari apa yang kami lihat sebelumnya, bahwa tadi dinyatakan bahwa ada 3 wilayah ya, jadi yang 3 desa. Jadi ada Cibiru Wetan, Cileunyi Kulon, dan Cileunyi Wet. Itu kalau saya melihat, saya harus membaca ini karena memang supaya jangan sampai salah. Jadi wilayah yang memang ada yang kita itu, saya melihat ada sekitar 5 sistem alami. Salah satunya yang di sebelah ini yang kita ada di sini, ini adalah sistem yang besar. Kalau kita melihat itu adalah wilayah yang mengatur air. Jadi wilayah di sini satu, lalu yang kedua itu adalah wilayah yang ada di Tangga Seribu, dan yang ketiga itu adalah wilayah yang ada di Cileunyi Wetan dan Kulon yang ada tanah lancariknya. Nah itu 3 wilayah itu ada wilayah-wilayah yang memang punya nilai yang paling tinggi di dalam suatu fungsi. Jadi dari fungsi ekosistem atau lingkungan yang ada di situ memberikan jasa lingkungan yang baik. Kami baru saja membuat suatu observasi atau pengamatan yang kami lakukan kira-kira bulan September yang lalu. Ternyata memang wilayah di sini yang tadi saya sebut ada 3 wilayah itu adalah wilayah yang punya potensi jasa lingkungan yang tinggi. Jadi jasa lingkungan tinggi itu ada 3 yang kita nilai. Adalah yang pertama adalah kehati, ya, kehati itu adalah kekayaan hayatinya. Yang kedua adalah tata pengaturan air yang tinggi, dan yang ketiga tadi yang sudah disinggung juga oleh Bapak Bupati mengenai kualitas udara. Kualitas udara atau disebut sebagai sekarang yang sedang dibicarakan tadi Bank Dunia katanya punya dana banyak, itu adalah kita bisa jualan karbon, istilahnya seperti itu. Jadi karbon di wilayah ini cukup tinggi. Jadi 3 wilayah tadi, sistem tadi itu sangat tinggi. Jadi 3-tiganya tinggi. Jadi kehatinya tinggi, lalu pengaturan airnya tinggi, lalu yang ketiga adalah karbonnya tinggi. Nah, ini yang menjadi modal dari bapak-bapak dan ibu-ibu di sini, sehingga masyarakat ini perlu mengelola. Kalau tidak dikelola, mungkin pada saat sekarang ini beberapa wilayah di bawah itu mengalami kesulitan air. Atau di sekitar, saya lihat itu di sekitar Tangga Seribu itu juga sudah susah air mestinya. Itu ya Bapak. Jadi ini karena apa? Kalau kita agak berbeda. Jadi di wilayah ini, di sini mungkin agak lebih mudah air dan dapat air dibandingkan yang ada di Tangga Seribu. Dan di wilayah di Cileunyi Wetan dan Kulon itu juga lebih mudah dibanding. Tapi yang paling mudah adalah di sini. Jadi saya tadi ngobrol dengan Bapak dari Perhutani bahwa memang wilayah ini ada sumber di atas itu. Ya, sumber yang di atas itu sebenarnya munculnya karena ada sistem yang memang membuat air yang jatuh atau air hujan yang jatuh itu disimpan, diatur supaya dia secara setahun itu bisa mengalir ke bagian bawah. Jadi kemungkinan di Cibiru yang tempat mungkin pemerintahan desa itu airnya lebih mudah dibandingkan yang di atas. Jadi itu saya kira hal yang wajar karena memang itu seharusnya masyarakat di sekitar Bapak itu harus berterima kasih kepada wilayah yang ada di sini. Terima kasihnya itu seperti apa? Jagalah wilayah ini supaya jangan sampai rusak.
itu harus ditanami dengan jenis-jenis pohon ya. Jadi bukan pohon yang ditebang, tapi pohon yang memang diambil mungkin getahnya, mungkin buahnya, atau mungkin yang kaitannya dengan produk lebah dan lain sebagainya, madu dan sebagainya. Itu saya kira jauh lebih bermanfaat daripada kita tebang. Jadi ini mungkin kalau ditebang kan berarti memang ada wilayah-wilayah yang nanti tidak bervegetasi lagi. Nah, itu akan menurunkan kualitas kemampuan wilayah itu di dalam menangkap air. Artinya memang di 3 wilayah ini adalah wilayah tangkapan air. Kemudian besar di wilayah sini, saya memang belum sampai ke atas ya, itu vegetasi masih lebih bagus jika dibandingkan dengan wilayah yang ada di Tangga Seribu. Dan wilayah yang di sebelah Cileunyi Wetan itu atasnya masih bagus. Saya memang melihat, karena kita lihat bahwa wilayah ini deretannya itu disebut sebagai kompleks Mangelayang. Mohon dikoreksi ya. Jadi dan itu bagian daripada gunung vulkanik Palasari ya. Jadi gunung Palasari itu yang di atas. Itu ada gunung vulkanik yang memang menghasilkan suatu unsur hara yang memang baik untuk tumbuhan dan sayuran ataupun tanaman-tanaman yang biasa kita gunakan, baik itu untuk sayuran, untuk makanan sumber karbohidrat atau sumber protein atau yang lain-lain. Jadi itu akan ada dampaknya juga nanti kalau kita mengembangkan ternak dan sebagainya. Itulah yang mungkin perlu kita jaga supaya jangan sampai modal yang kita miliki ini hilang, sehingga nanti kita tidak bisa mendapatkan penghargaan seperti Bapak sekali. Itu memang kita bisa melihat secara mudah dari peta-peta ataupun citra satelit. Kita sudah bisa ada citra satelit yang memang kualitasnya bagus, dan itu orang berdiri di sini ini bisa kelihatan dari satelit. Jadi itu saya kira lumayan bagus. Nah, mungkin jenis-jenis apa yang mungkin bisa dikembangkan di sini? Saya kira jenis-jenis ASI. Tadi kita makan itu ada surawung yang daunnya lebar-lebar. Saya nggak pernah melihat itu ada di tempat lain. Jadi itu ada sumber alam yang memang cukup bagus. Karena rasanya agak beda, tidak pahit, tapi ini agak sedikit manis. Jadi agak beda. Jadi ini tolong ini dijaga, dan itu bisa dikembangkan nanti di Taman Kehati. Taman Kehati fungsinya adalah menyelamatkan jenis-jenis yang seperti itu tadi, dan itu sebenarnya peran genetik lokal yang memang harus segera diselamatkan. Karena pada dasarnya kita akan ini surawung kayak gini, udah kita mau bangun rumah ada surawungnya dikalahkan ya. Itu harus segera sebenarnya tidak hanya surawung, banyak pertumbuhan lokal gini yang punya potensi. Kalau kita mempunyai fresh care ya, jadi yang kita itu sebenarnya sumbernya adalah dari kayu teja, kiteja. Kiteja itu kalau daunnya kita remas-remas, baunya seperti itu. Nah, itu harganya kalau kita ada 1 ampul ya, suntikan segini, itu 1 ampul itu harganya 1,5 juta. Jadi itu mungkin saya kira saya akhiri penjelasan kami supaya nanti bisa membuka diskusi yang lebih panjang. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Rum, terima kasih. Tadi ada catatan penting yang juga bersambung dengan statement Pak Bupati. Ternyata di Cileunyi ini Pak Bupati tadi dari 3 indikator ada di atas rata-rata ya, dari kualitas udara, air, kemudian keanekaragaman hayatinya. Tentu kalau dikapitalisasi memang betul Pak, tergantung upaya saya mungkin upaya kami nanti konsultasi melaksanakan apa yang Pak Bupati perintahkan, bagaimana bisa dikapitalisasi dengan carbon trend hari ini ya, yang sedang menjadi pilihan kita untuk membiayai pembiayaan di bidang lingkungan hidup.
Berikutnya mungkin kami juga ingin mendengar Prakata selaku pemilik wilayah di sini karena Batu Kuda kemudian juga ini bersinggungan dengan wilayah perhutanan, itu wilayah perhutani. Kami persilakan Pak Wakil ADM untuk bisa memberikan prakatanya. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf Pak Bupati, pimpinan kami tidak bisa hadir di tempat ini. Bapak Bupati yang terhormat, Bapak-bapak sekalian, para kepala UPD Kabupaten Bandung yang hadir pada malam ini, serta hadirin sekalian yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang kami hormati. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kesempatan ini, bahwa sebagaimana kita ketahui bahwa Batu Kuda ini merupakan salah satu lokasi jasa lingkungan yang Perum Perhutani KPH Bandung Utara kelola dari sekitar 40 lokasi wisata Pak, yang tersebar dari mulai sebelah barat di wilayah Cikalong Wetan sampai ini mungkin yang paling ujung timur di wilayah KPH Bandung Utara. Jadi KPH Bandung Utara itu mengelola kawasan hutan seluas 20.160-an. Jadi dari 20.000 itu 2.186 itu ada di wilayah Kabupaten Bandung, di 3 kecamatan, dimulai yang sebelah barat itu di Kecamatan Cimenyan, Cilengkrang, dan Cilenyi. Dari 3 kecamatan itu kalau tidak salah saya desanya lupa gitu, sekitar 12 atau 10 sampai 12 desa yang ada di kelola kawasan hutan dan sudah memiliki LMDH yang diantaranya bekerja sama dengan Perum Perhutani Pak. Jadi dimulai dari wilayah Orai Tapa, di wisata Orai Tapa di Desa Mekar Manik, ya, selain kelola wisatanya juga ada kerjasama tanaman kopi di sana Pak. Jadi rata-rata yang berada di kawasan Manglayang Timur ini selain wisata juga kerjasama budidaya tanaman kopi Pak. Jadi itu. Jadi dari 2000 itu, dan kami seluruhnya merupakan hutan lindung. Jadi kalau tadi yang disampaikan oleh Bapak dari BRIN ini, kami siap gitu untuk mendukung atau bekerja sama, berkolaborasi dalam pengembangan KHT ini. Karena dengan adanya KHT ini otomatis kami sebagai pengelola hutan ada penyangganya gitu Pak, jadi penyangganya. Dan kebetulan tadi bahwa ini bukan karena hutan lindung, jadi tidak ada kegiatan tebangan, hanya pemanfaatan getah pinus dan juga tanaman di bawah tegakan. Tanaman di bawah tegakan dalam arti tanaman yang keras seperti kopi, kemudian rumput gajah yang bisa dimanfaatkan di dalam di bawah tegakan pohon pinus atau rimba campur lainnya. Jadi kami sangat mendukung dan berterima kasih atas rencana pembuatan Taman KHT ini. Mudah-mudahan bisa bekerja sama dan berkolaborasi untuk menciptakan lingkungan yang baik bagi Gunung Manglayang. Mungkin itu Pak yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Pak Wakil ADM, Pak Denny. Saya minta aplaus untuk narasumber kita ya. Jadi sudah gayung bersambut. Perhutani selaku pengelola kawasan hutan lindung tentu juga merasa berkepentingan ya membangun kawasan-kawasan penyangga yang hari ini akan diperkuat dengan hadirnya Taman KHT. Kemudian juga sebelum para kepala desa selaku pemilik lahan yang nanti akan menjadi Taman KHT, ada Kang Cecep atau Wabakung, salah satu komunitas penggiat yang cukup lama menggeluti Manglayang. Kira-kira apa yang bisa disampaikan terkait dengan tema kita hari ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ya, terima kasih
Pak Kadis yang saya hormati, dan yang terhormat Bapak dan Ibu Bupati. Rasanya gimana ya, malam ini ada sesuatu kebahagiaan dan kesedihan, Pak. Gitu ya. Kebahagiaannya saya bisa berdialog hampir 34 tahun saya di sini, Pak. Artinya dalam sebuah pembinaan dan penyelamatan kawasan lingkungan baru bisa berdialog seperti ini. Luar biasa, bisa dihadiri Pak Bupati, Pak Kadis, saya bisa bersilaturahmi sareng para kesepuhan, dan juga saya hormati para pecinta alam yang hadir pada malam ini. Luar biasa. Jadi kalau kita berbicara masalah lingkungan, kita lakukan dari mulai tahun 80, Pak. Kita selalu berusaha berbicara tentang lingkungan, dan juga saya ucapkan terima kasih pada petani yang selama ini mungkin kita bisa berkolaborasi. Karena berbicara masalah lingkungan, terutama ini hutan ya yang saya geluti, Pak. Itu adalah sarana untuk hidup manusia. Artinya manusia bisa hidup tanpa lingkungan yang baik, tapi hidup yang tidak layak. Ini yang harus kita pahami. Dan bagaimana kita bisa hidup di kondisi alam yang layak untuk dihuni. Nah, saya tidak bisa berbohong, saya akan berbicara fakta yang ada, karena saya harus sampaikan gitu. Bahwa kondisi lingkungan kita saat ini, semua kita bisa ketahui dan bisa kita rasakan. Nah, artinya kita tidak bisa berbohong. Tapi dalam hal ini apa upaya yang harus bisa kita lakukan? Paling kaget selama pergerakan saya di kiprah lingkungan, Pak. Kemarin lah, tahun sekarang, iklim di kota Bandung sangat tinggi, Pak. Sangat panas sekali. Kalau saya melihat literasi yang ada dari BMKG naik 1 derajat lebih sekian, Pak. Itu kita sudah kelabakan, Pak. Nah, hal ini kan kita tidak bisa berbohong. Dan saya akan berbicara kondisi ini. Sebetulnya saya suka sedih kalau berbicara masalah lingkungan, Pak. Banyak yang kita lakukan dalam kondisi kita, upaya yang kita lakukan untuk lingkungan, tapi kondisi lingkungan semakin menurun. Itu yang saya bergerak, pendiri kader konservasi sumber daya alam FK3I Jawa Barat, Pak. Tahun 95 saya mendirikan itu, dan saya selalu diberikan kesempatan untuk menjadi narasumber di tempat anak adik-adik, dan saya tidak bisa berbicara apa-apa. Saya belum bisa membuktikan bahwa lingkungan ini layak untuk kalian. Itu harus saya lakukan. Karena apa? Saya tidak bisa berbohong, Pak. Ya, ini mungkin sedikit agak panjang, dan pada malam ini, lamun caur orang sudah maregreg, Pak, gitu. Selama ini kita masih bergerak di lingkungan, ternyata masih seueur kesepuhan para wargi masih hadir di sini, dan di belakang kita kayaknya ribuan yang masih peduli terhadap lingkungan ini. Mudah-mudahan, insya Allah. Artinya dengan bedas Ngaleuweung ini sebuah kehormatan buat saya, dan Bapak perlu ketahui saya di sini dari mulai tahun 86, Pak. Harga tiket masih 500. Di daerah ini eurih masih sakieu, Pangeran. Waktu itu masih zaman Pak Ukin, Pak ADM. Kita bekerja sama, Bagong masih banyak kesini. Ya. Dan saya tidur di sini disebut orang sakit, Pak. Gitu. Orang sakit. Dan waktu itu saya masih minta izin sama Pak Kuncen sebelum saya masuk sini, Abah Wira. Beliau mengizinkan. Karena memang saya harus ada di sini. Nah, artinya, mohon maaf, bahwa saat ini, kemarin yang terakhir saya hadapi adalah bencana Cianjur, Pak. Dari mulai Bengkulu, Aceh, Padang, alhamdulillah kami hadir, terutama ya banyak para pecinta alam. Cuma pada hari ini saya menyadari bahwa bencana ini bukan hanya bencana alam, bukan hanya bencana manusia. Artinya dua-duanya ini sudah masuk kategori bencana, Pak. Gitu. Kita sekarang musim hujan, longsor banyak terjadi, itu bencana buat manusia. Tapi kadang-kala kita lupa, banyak relawan bergerak semua di kemanusiaan. Tapi relawan bergerak di hutan, di lingkungan, jujur aja, ini sangat sedikit. Karena memang sangat berat, sangat berat.
Gitu. Nah, jadi artinya dengan bedas leweng ini, dengan bapak-bapak di sini, kesepuhan yang ada di semua, generasi semua yang ada, greget Pak, insya Allah. Gitu. Makanya saya support, saya dukung apa yang dilakukan oleh Pak Bupati saat ini dengan seizin Pak Kadis, dan saya juga baru bertemu dengan Pak Kadis dan berdialog panjang. Saya perkenalkan juga ada rekan saya yang selama ini dari tahun 80 sampai sekarang berjuang di lingkungan, mungkin Kang Caca, hadir Kang Caca. Ini dari Tenas Pak, dari Tenas, dari pecinta alam Himpalan. Beliau selalu mendampingi saya, karena saya lulusan UNSA Pak, Universitas Sadawana di Batu Kuda. Nah kalau beliau dari Tenas, artinya harus ada sebuah kolaborasi antara pemikiran yang pemikiran otodidak dan secara akademis. Nah ini, untuk Chef Mangalayang saat ini Pak ADM, mudah-mudahan bisa berkolaborasi dengan perhutani, dengan LMDH, masyarakat. Kalau masyarakat sini insya Allah sudah tahu dari mulai nama saya di sini Cecep sampai sekarang Wak. Insya Allah gitu, yang sepunya mudah-mudahan bagi-bagi saya, dan di pecinta alam juga insya Allah di Bandung Pak. Artinya kita akan coba Mangalayang ini menjadi sebuah demplot Pak, sebuah pergerakan penyelamatan kawasan gunung ini, Gunung Mangalayang khusus buat Sadawana. Nah mudah-mudahan ini menjadikan sebuah percontohan bagaimana kita menangani wisata alam yang layak untuk didatangi oleh manusia dan pendakian gunung yang layak. Jadi gini Pak, orang memandang naik gunung itu adalah jalan setapak. Tidak pernah mereka melihat bahwa jalan setapak ini ada sebuah kawasan hutan. Artinya gini Pak, pendaki sekarang banyak yang berbicara atau yang bermain ke alam, aman tuh si wisatanya, nyaman sih itu wisata yang saya bilang. Terus bagaimana kalau mendaki sih, aman nggak treknya, aman nggak jalan setapak? Dia tidak pernah melihat bahwa itu sebuah kawasan. Di situ ada kearifan lokalnya, di situ ada penghuninya, di situ ada sebuah ekosistem yang harus kita jaga. Nah ini, itu yang sekarang menjadi saya khawatir itu. Makanya saya meminta izin kepada perhutani, pada masyarakat bagaimana ini menjadi sebuah wisata yang menjadi edukasi. Gitu. Buat sini ada. Jadi gini, orang masuk hutan, jangan masuk hutan Pak. Kita masuk mall pasti ada satpam, pasti ada security. Artinya mereka penjaga keamanan bila terjadi sesuatu. Nah, kebayang kalau di Bapak dengan luas sekian hektar, dengan pendakian, dengan alam seperti ini, tidak ada pengamanan yang memang terpikirkan bagaimana mengamankan. Karena ini hak semua manusia untuk mereka berwisata ke alam. Jadi artinya bagaimana menciptakan bahwa mereka harus betul-betul aman dan nyaman. Nah ini perlu sumber daya manusia. Nah mudah-mudahan di sini juga saya akan mencoba untuk secara rescue, pertolongan mungkin nanti kita akan coba kerjasama dengan Basarnas, dengan yang lain, stakeholder yang lain Pak. Artinya untuk menangani bagaimana sih kita bisa menciptakan poskosar berbasis masyarakat. Itu yang, karena mereka yang tahu akan kondisi lapangan. Nah kita mungkin cuma mengantarkan mereka pada posisi itu. Termasuk penanganan kawasan wisata Pak. Bagaimana kawasan wisata ini bisa aman, nyaman gitu Pak. Nah ini yang sedang kita pikir ke depan Pak. Jadi Chef Mangalayang ini adalah program yang kedua setelah kita terhambat oleh COVID kemarin. Nah, tahun 2004 kita mengadakan deklarasi Chef Mangalayang. Nah, mudah-mudahan di tanggal 25-26 kebetulan hari Milangkala Sadawana, saya mohon izin Pak Ade, Pak Wakil, kita akan mengadakan juga di sini sebuah saresehan Pak, sarehan pecinta alam. Karena memang di dunia kepecinta alam organisasi juga sedang banyak terkikis Pak dengan segala kebijakannya gitu. Jadi ginilah mereka, kalau pecinta alam kan bagaimana menghadapi risiko. Tapi ketika generasi sekarang diajarkan bagaimana meminimalisasi risiko, itu yang mengerikan. Gitu. Nah ini yang harus kita terus secara mental kita harus berikan edukasi. Terus yang 26 mudah-mudahan kalau ada waktu, diberi waktu oleh Allah dan diberikan usia, kesempatan, kita akan mengadakan saresehan untuk Chef Mangalayang. Itu Pak. Nah mudah-mudahan Pak Bupati bisa hadir Pak dan semuanya, mudah-mudahan bisa menghadiri. Saya nanti akan berbicara masukan dengan Pak Kadis yang selama ini kalau saya dengar juga luar biasa perjalanannya. Artinya kita akan terus bersama-sama bagaimana hutan ini lestari dan masyarakat memang bisa menyadari hal itu.
Jadi ada sebuah degradasi yang sangat berat buat kita. Jadi jujur Pak, kemarin saya sempat, punten ya rada panjang sekedik apa-apa Sadana. Saya sangat terharu dan saya sangat berpikir panjang untuk hari ini. Artinya begini, kita rasakan hari ini adalah warisan daripada nenek moyang kita. Lingkungan yang kita rasakan itu adalah warisan dari sesepuh kita. Pertanyaan saya adalah apa yang saya bisa berikan pada anak saya ke depan, cucu saya ke depan. Saya tidak mau, kalau sekarang Pangitan masih biasa, aduh alhamdulillah ya masih kena aya leuweung. Alhamdulillah Pak masih kena mata air. 25 tahun ke depan apakah itu bisa dirasakan oleh anak dan generasi kita? Itu pertanyaan saya. Artinya sebuah beban yang berat buat kita. Sebuah beban bagaimana kita bisa mewariskan sesuatu terhadap anak dan masa depan anak-anak kita. Ya mudah-mudahan di Gunung Manglayang ini Pak Bupati, saya mohon nanti selama ini banyak hambatan yang terjadi ketika kita menyelamatkan kawasan hutan. Tapi mudah-mudahan dengan hadirnya Pak Bupati di sini, saudara-saudara semua yang praktisi lingkungan, yang peduli terhadap lingkungan, sudah mulai ada titik terang kepada siapa saya harus mengadu. Karena semua yang kita lakukan betul-betul untuk kemanusiaan, betul untuk pelestarian. Tidak ada hal yang lain. Itu Pak. Kalau rezeki mah biasa nuturkeun Pak eta mah. Aya ngatur, yang penting apa yang kita bisa lakukan. Nah, mudah-mudahan Manglayang ini menjadikan sebuah lahan edukasi dengan terjadinya Kahati ya, di mana ekosistem kita ya Taman Kahati bisa belajar dari situ bagaimana mengembalikan ekosistem yang sesungguhnya. Nah, kalau Bapak bercerita dengan para kasepuhan di sini tentang pangguyangan badak, luar biasa Pak, sangat luar biasa. Jadi warisan nenek moyang kita terus terkikis sampai sekarang keluar airnya tinggal sekedik pengiran Pak. Jadi cangkeng munding maka keluar caitinya Pak. 2 lenjer awi ngededugi Pak, sampai ke dasar. Itu cerita Abah Wira dulu. Nah, artinya mudah-mudahan kita tidak bisa mengembalikan itu seperti semula. Tapi minimal mudah-mudahan kita bisa memberikan sesuatu lah untuk lingkungan. Mungkin kalau cerita tentang ini bisa tiasa 2 tilu subuh panjang pisan gitu. Tapi nu jelas abdi regreg pisan. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu, masyarakat yang hadir di sini tahu tentang tujuan apa sih kami ada di sini. Tidak ada apa-apa gitu. Kami hanya peduli dan kami hanya punya tanggung jawab moral gitu Pak. Usia saya alhamdulillah udah 63 tahun Pak. Alhamdulillah. Saya mungkin kalau memang saya dikasih umur 100 tahun terus kebiasaan namanya banyak. Saya cuma punya kesempatan 15 tahun untuk mengabdikan diri saya. Nah, mudah-mudahan ini bisa nepak gitu ke sepuh-sepuh sanesnya gitu. Dulu itu upami terang ujangan Abah Wira luar biasa terhadap saya. Sangat luar biasa Pak. Dan saya tidak bisa ceritakan hal itu. Jadi sebetulnya ketika kita masuk dan melihat kondisi saat ini, ya Allah, ya Rasul, nggak apa yang kita pertanggungjawabkan nanti di akhirat sana. Itu nggak bohong itu mungkin buat kita orang muslim, itu sebuah pertanggungjawaban. Makanya hapunten biring kesadawana apruk-aprukan kaditu kadieu Bapak. Kalau leuweung-leuweung nu aya di sekitar Bandung Utara, ini karena tahun 82 baru ditutup jadi hutan lindung ya Pak ya, oleh Pak Gubernur. Sebetulnya kan sebelumnya hutan produksi. Nah, ini yang aduh, ya Allah. Ya mudah-mudahan lah, kurang sasarengan paheuyeuh-keuyeuk Bapak Ibu sadayana waktosna bilih samporetum nih. Okelah urang teraskeun we dinu obrolan-obrolan dengan Pak Kadis, Pak Bupati itu. Semoga Bapak dikasih panjang umur, dikasih sehat ya. Walau apapun semua kita tetap berjuang. Insya Allah. Mari kita sama-sama paheuyeuh-keuyeuk kita satukan untuk masa depan generasi kita. Sekian untuk dari saya. Mohon maaf, hapunten pisan kasuhun sadayana. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bedas, yuk, bedas. Terima kasih. Atur nuhun wabakum. Jadi poinnya adalah kita menyaksikan bahwa orang baik di sekitar kita masih ada. Kebaikan di sekitar kita masih banyak, dan tadi Kang Cecep wabakum sudah mentransfer perjalanan beliau 30 tahun lebih. Dan saya kira pasti tidak mendapat apa-apa selain kebahagiaan dan rasa syukur untuk bisa berbakti pada lingkungan. Ya, jadi sing regreg Pak Bupati dalam visi misi sudah tercantum
nanti perhatian secara program juga BPJS untuk komunitas lingkungan kita akan update Pak Bupati sesuai arahan Bapak untuk mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian juga 3 orang ini Pak Bupati, sebelum nanti Pak Bupati kami mengawali Pak Kades Cibiruwetan selaku titik awal Pak Taman ke Hati, karena kita melihat ada komitmen Pak Kades Cibiruwetan mengembangkan kawasan Carik menjadi sebuah edukasi konservasi. Berikutnya ternyata juga ada lagi Pak Kades Cileunyi Wetan dan Cileunyi Kulon, gagasannya sama, hanya memang mungkin dari langkah tanggana yang lebih duluan buat tangga 1000 nih Pak Kades Cibiruwetan. Ini rame Pak, judulnya ulah eta cenah Pak, itu seluruh Pak Kades Cileunyi Wetan, Cileunyi Kulon. Tapi nanti spiritnya Pak Bupati yang akan menyatukan kita semua. Kami persilakan dulu mungkin Pak Kades Cibiruwetan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Terima kasih Pak Kadis selaku moderator yang sangat kita hormati dan kita banggakan, kita cintai Pak Bupati Bandung, Pak Rumantio, Pak Aspor ya, Pak Wakil ya, kemudian juga Pak Bakung dan kawan-kawan Kades telah hadirin sekalian yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini sama dengan Pak Bakung, bahwa pada diri saya pribadi, mungkin juga masyarakat Cibiruwetan bahkan Cileunyi, kita punya kebanggaan akan hal komitmen dua pimpinan hebat yang saat ini bersama-sama di samping kita. Yang pertama secara polusi kebijakan besar adalah ada di Pak Bupati, kemudian eksekutornya ada di Pak Kadis LH, dan buah kerja keras itu membuktikan proses tidak mengingkari hasil. Kementerian Lingkungan Hidup memberikan apresiasi prokem, dan ini suatu yang kebanggaan bagi kita semua. Kalau kita punya pemimpin yang peduli terhadap lingkungan tempat kita tinggal, karena disinilah kita berada, dan ketika lingkungan ini dapat kita pertahankan dengan baik, kita akan hidup dengan tenang dan nyaman. Pemerintah Desa Cibiruwetan terhadap gagasan Taman ke Hati Tangga 1000 itu menyambut baik dan berharap akan terwujudnya gagasan tersebut. Tetapi konsep pembangunan dalam rangka desa membangun, artinya bagaimana desa mendayagunakan APBD dan membangun desa, bagaimana supradesa, pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat mengembangkan kawasan pedesaan. Jadi kami memaknai bahwa pembangunan Taman ke Hati ini sudah tidak bicara tentang konservasi di satu wilayah, tapi ini sudah bicara tentang kawasan pedesaan, dan itu juga merupakan bagian dari amanat Undang-Undang Desa. Tetapi pencermatan kami secara politik ini ada kekhawatiran, dan mudah-mudahan ini menjadi kekhawatiran yang sama dari masyarakat pemerhati hutan Kabupaten Bandung. Problemnya gagasan besar ini, kemudian jangan sampai DED nanti tidak bisa dieksekusi karena terjadi pergantian pengambil kebijakan. Sehingga saya secara pribadi berharap Pak Bupati ikhlas nyalon deh jadi Bupati Bandung kan gitu. Ini dorongan bagi kita semua karena ini problem. Kemudian Pak Bupati, komitmen kami pemerintah Desa Cibiruwetan, Carik yang ada di sana itu di atas 4 hektar yang di bagian sana. Kami walaupun secara undang-undang itu kan salah satu sumber penghasilan bagi perangkat desa. Tetapi kami ikhlas kalau itu dijadikan Taman ke Hati, berarti ini fungsinya itu tidak bicara tentang fungsi dijadikan lahan garapan untuk komoditi. Tetapi kita ingin mengambil manfaat ekonomi lainnya itu dari inovasi dan pemanfaatan teknologi. Jadi wisata atau kita mengembangkan konsep yang lebih besar dari integrated farming, yaitu beyond farming. Bercocok tanam bukan hanya bercocok tanam, tetapi bagaimana menanam kelestarian hutan. Kemudian menggeser perilaku dari macul melak sayuran. Mungkin saja ketika ditanam kita beternak madu, energinya tidak terlalu besar, tetapi pendapatannya menjadi lebih besar. Bahkan ketika yang ditanami nanti picung, itu menjadi suatu hal yang luar biasa karena satu picung itu nyimpen 200 liter air. Jadi kalau kita bicara tentang vegetasi yang akan kita tanam, picung salah satu pilihan untuk nanti Taman ke Hati. Yang kedua, kalau kearifan lokal, Pak Rum,
Kami dengan Kang Yupik sudah 2 tahun ini, Wak. Itu bagaimana mengembalikan tanaman endemik Gunung Manglayang, yaitu kicang kudu. Nah, kicang kudu ini agak susah, tapi sekarang Kang Yupik di Buruan Manglayang mengembangkan itu, dan melalui festival hujan, dan nanti bersamaan dengan Pak Bupati, kawan-kawan juga di kawasan Citerong akan menanam tanaman itu. Jadi ini sebuah komitmen antara masyarakat, pemerintah desa, dan pemerhati lingkungan. Ini mudah-mudahan terjadi kolaboratif sesuai spirit Pak Bupati, selalu bicara tentang bagaimana penanganan pentahelik untuk sebuah persoalan. Tetapi kami ada kekhawatiran Pak Bupati dari konsep pembangunan kawasan, kaitannya nanti dampak bagaimana kesiapan kita di bawah. Bagaimanapun kita menyerapkan air, dan air akan keluar, tetapi saat ini kondisinya pasti dalam 5 tahun ini run off akan menjadi lebih dahulu. Jadi run off akan masih terjadi, Pak. Dan sementara aliran permukaan ini menjadi problem ke bawah. Sehingga perlu diimbangi oleh bagaimana integrasi perencanaan, dan ada kebijakan khusus harapan saya untuk Pak Bupati, Cileunyi bisa memanfaatkan pagu indikatif kewilayahannya itu untuk program prioritas dan strategis. Pertama misalnya penanganan kanal banjir, ketika dianggap Kecamatan Cileunyi dalam Musrembang punya pagu indikatif. Kemudian ketika kita fokuskan saja, kami izin untuk Cileunyi tidak membelanjakan ke berbagai dinas, tapi ke salah satu dinas yang sektor, menangani misalnya banjirnya. Oke, 3 desa hajar untuk kanalnya. Kemudian di atas dari sisi penanganan sampahnya, ada penanganan sampah terpadu antar desa. Misalnya salah satu carik yang di tempat saya dirombak, kemudian dijadikan untuk pengembangan. Saya itu menjadi strategis. Nah, kemudian dari sisi bagaimana respon terhadap gagasan Pak Bupati untuk mengembangkan wilayah secara pentahelik, berkah Cibiru Wetan melakukan prakarsa inisiatif inovasi, mohon izin, bahwa Pak Gubernur Jawa Barat itu di awal selalu ngomong tentang konsep desa digital. Tetapi desa digital ini tidak pernah ditunjukkan benchmarkingnya. Apa sih sebenarnya desa digital punya kesiapan apa? Nah, Cibiru Wetan mengawali dari kesiapan konektivitas. Izin Pak Bupati, kalau di gunung ini karena bukan area tanggung jawab kewenangan desa, blank spot, memang ini adalah kawasan hutan. Tetapi untuk Cikoneng, upaya desa dengan BUMDes memiliki internet service provider. Kemudian masyarakat sudah memanfaatkan internet BUMDes. Dan kita di Tanggal Seribu sudah punya tower untuk bandwidth. Tetapi kendalanya, kaluhur tesirungan karena perkara. Pak Gubernur hanya membantu 1 tahun bandwidth untuk 3 kawasan ini 120 Mbps. Tetapi setelah setahun diberhentikan. Jadi konektivitas ya berhenti lagi karena tadi hanya 1 tahun dan peralatan ditarik, Pak. Towernya masih ada di Tanggal Seribu. Ini problem gitu. Nah, tetapi Cibiru Wetan terus membuat titik-titik gratis di 19 RW, kemudian mengembangkan aplikasi, dan dalam konteks ada program infrastruktur desa digital yang sudah di SK-kan oleh Pak Gubernur. Itu Cibiru Wetan awalnya bukan prioritas pertama. Tetapi ada 3 desa yang diintervensi habis oleh provinsi, tetapi ketika dinilai digitalisasi tidak jalan. Cibiru Wetan berada di 5 desa prioritas kedua, tetapi menurut tim penelitian Perkimtan itu lebih ideal sedang menjalankan proses digitalisasi desa. Sehingga kami mendapatkan berkah, sudah DED Pak, untuk infrastruktur kawasan desa digital. Dan Cibiru Wetan mohon doa 2024 akan dibangunkan amphitheater di Tanggal Seribu. Si amphitheater itu mengkolaborasikan tempat untuk edukasi, tempat untuk masyarakat bertamasya, ekonominya ada warung dan lain-lain. Dan kami berikan masukan bahwa Cibiru Wetan ke depan juga Tanggal Seribu akan menjadi taman ke hati, sehingga kami dorong untuk pengembangannya lebih ke arah barat. Tapi secara konsep Pak, dalam rangka memberikan manfaat ekonomi, kemudian tadi memperkuat beyond farming, bahwa kami punya lembah, dan itu potensial untuk embung. Kami punya problem, masyarakat Cikoneng 1 ini adalah semuanya peternak sapi, tapi ada problem limbah. Nah, saya berpikiran bagaimana kalau itu menjadi bagian dari konsep taman ke hati, seluruh limbah ternak didorong ke lembah dan dibendung,
kemudian kita bisa membiogaskan atau memanfaatkan untuk kepentingan lain, dan itu akan menjadi sumber pupuk bagi tanaman-tanaman hijau di kawasan Tangga Seribu dan sampai ke Cilenyi. Sehingga secara beyond farming nanti akan ada peternakan, ada sumber pupuk, ada pestisida nabati, ada ekonominya, ada ternak dan lain-lain. Sehingga harapan itu akan menjadi semakin kuat. Namun demikian, DED Perkim Jawa Barat itu nilainya hampir 2 miliar. Tetapi ada skala prioritas penanganan, kemarin sudah mengundang dinas-dinas terkait Kabupaten Bandung, mudah-mudahan ada sharing intervensi. Tetapi dari sisi peluang, kami melihat ada 2 hal yang bisa kita manfaatkan dengan kelebihan keberadaan Pak Bupati. Pertama, Pak Bupati saat ini, mohon maaf, belak-belakan saja, beliau adalah ketua dari salah satu partai di PKB. Kemudian Pak Bupati dekat dengan Dewan, yang justru membidangi pembinaan mitranya adalah Kementerian Desa, Pak Haji Cucur. Nah, di Kemendes ini ada program infrastruktur desa wisata. Jadi konsep DED tadi sebenarnya bisa juga disodorkan ke Kemendes dengan rekomendasi BPD atau langsung anggota DPR RI Pak Haji Cucur. Secara penteknik akan diatasi. Kemudian yang kedua, mohon rekomendasi kita jualan saja. DED tadi juga disodorkan ke Bapelitbangda Provinsi Jawa Barat dan DPMD Provinsi. Syaratnya ada rekom dari Pak Kadis DPMD. Lama ini Pak Haji Tata, mudah-mudahan untuk pendanaan kompetitif bisa direkom di tahun 2024. Karena di era musrenbang nanti kita bisa sampaikan. Sehingga Tangga Seribu akan dibangun dari berbagai sumber. Nah, satu lagi problemnya, saya mencermati betul pemaparan kajian awal Parung. Beliau menyampaikan bahwa Cikoneng RW 18 itu kebutuhan airnya terlampaui. Artinya sudah terjadi load kebutuhan. Hari ini Pak Bupati di Cikoneng, karena panggoyangan badak sudah mengecil, terjadi konflik antara kebutuhan hajat hidup air untuk menopang sumber ekonomi peternakan sapi dan rumah tangga. Sehingga itu terjadi konflik. Parung menyampaikan bahwa kedalaman air di kawasan Kampung Babakan itu agak ke timur. Saya cermati betul waktu itu, dan kedalamannya ada air, tapi patut dicoba. Yang namanya, saya terinspirasi oleh Pak Bupati, yang namanya niat baik pasti Allah merespon. Saya gambling menganggarkan pengeboran sumur dangkal untuk Kampung Babakan, bari was-was gitu Pak. Dan ternyata syukur-alhamdulillah Pak Bupati berguru dari keberanian Pak Bupati, tapi tetap dengan perhitungan. Setelah 80 meter air keluar, alhamdulillah. Jadi Kampung Babakan sekarang air keluar, hanya pada saat itu penggunaan masih menggunakan genset. Pada saat berpindah ke tegangan PLN, mesinnya bunyi, air tidak naik. Setelah diukur, tegangannya hanya 180 volt, tidak 280 volt. Kenapa ini juga bunyi-bunyi? Itu lama-kelamaan semua alat elektronik orang sini akan cepat rusak karena listriknya tidak sesuai voltasenya. Sehingga kami sudah menyurat, Pak RW menyurat, mungkin tanda tangan masyarakat ke PLN. Alhamdulillah Pak Bupati diwaler. Sugan ku Pak Bupati mah dibantos di suratan diwaler. Demikian komitmen Cibiruetan, dan mudah-mudahan digitalisasi Cibiruetan saat ini Pak Bupati mengizin, meskipun sangat sederhana. Jadi hari ini kami juga sedang mewakili Indonesia untuk digitalisasi desa, yaitu di ASEAN Village Network. Jadi 3 desa di Indonesia yang mewakili untuk bersaing, berdiskusi, ngobrol pengembangan desa digital dengan 10 negara di Asia Tenggara. Dan kemarin juga sudah mulai didorong naik kelas untuk pengembangan digitalisasi kepariwisataan bersama komunitas kepariwisataan ASEAN Pasifik dengan Uzbekistan, dengan beberapa negara Asia dan lainnya. Saya kira itu manfaat dari apa yang kita lakukan, gagasan, mimpi yang dirumuskan bersama masyarakat. Ketika itu total kita lakukan, alhamdulillah mendapatkan kemudahan untuk pengembangan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turun Pak Kades, agak keras aplausnya karena mainannya udah Asia Tenggara. Jadi tadi sudah bicara beyond farming, nyambung dengan isu yang tadi disampaikan oleh Pak Bupati dan Parung. Luar biasa Pak Kades. Mungkin melengkapi informasi, kami undang juga Pak Kades Cilenyi Kulon dulu yang paling dekat ya,
Bapak paling muda nanti belakangan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salamang sedayana. Alhamdulillah. Yang saya hormati Bapak Bupati Bandung beserta Ibu Bupati, juga yang saya hormati Pak Kadis LH Kabupaten Bandung, dan juga seluruh dinas dan OPD yang sama-sama hadir pada kesempatan ini, para camat, kemudian juga para kepala desa, rekan-rekan semuanya, kemudian juga para pegiat lingkungan. Selanjutnya juga hadir di sini Pak Kades Ciberwetan, kemudian juga Pak Kades Cilinyi Wetan, dan seluruh rekan-rekan para kepala desa yang hadir, yang masih tetap setia hadir bersama-sama kita semuanya. Kemudian juga Pak Rum dan Pak perwakilan dari ya dinas gitu ya, dari perhutani ya. Tentu pada kesempatan ini saya selaku Kepala Desa Cinikulon terkait dengan program Taman Kehati yang memang diprogramkan oleh Bapak Bupati Bandung, juga sekaligus dengan Pak Kadis LH. Sesungguhnya memang kami telah menerima informasi pada waktu itu, dan hasil kajian dari Pak Rum itu memang sudah dibahas di Dinas Lingkungan Hidup. Pada waktu itu yang hadir kami Desa Cinikulon, kemudian juga Ciberwetan dan Cilinyi Wetan pada waktu itu sudah kami diundang. Kemudian pada waktu itu di Dinas Lingkungan Hidup, Pak Rum menyampaikan paparan terkait dengan program Taman Kehati yang diprogramkan, yaitu terkait dengan Batu Kuda, kemudian Taman Seribu, dan berkembang ke desa yang lainnya. Sesungguhnya Pak Bupati, Pak Kadis LH, dan rekan-rekan semuanya, bahwa Desa Cilinyi Kulon sebetulnya ini merupakan imbas, ya, imbas lamun cek kasarna mah beureun kaberkahan ku Ciberwetan gitu Pak Bupati sareng nama ya. Jadi kaberkahan ku Ciberwetan karena Desa Ciberwetan dengan Desa Cilinyi Kulon itu berbatasan. Ya, jadi sebelah utara Desa Cilinyi Kulon itu berbatasan dengan Ciberwetan. Nah, kebetulan tangga Seribu itu ya dekat dengan Desa Cilinyi Kulon. Nah, yang sesungguhnya ya, kalau Desa Cilinyi Kulon itu yang dijadikan program untuk Taman Kehati dari Pak Kadis LH itu karena kami mempunyai lahan itu seluas kurang lebih untuk tanah carik itu 11 hektar. Ya, 11 hektar. Dan tanah carik tersebut itu berdampingan dengan Cilinyi Wetan. Jadi Cilinyi Kulon 11 hektar, Cilinyi Wetan 11 hektar. Jadi jumlahnya 22 hektar. Jadi 11 hektar Cilinyi Kulon, 11 hektar Pak Bupati Cilinyi Wetan. Jadi ada 22 hektar. Nah, kemudian ketika Pak Rum menyampaikan hasil kajiannya yang memang sesungguhnya sangat bagus sekali, dan kami sangat tertarik dengan program ya yang sudah disampaikan oleh Pak Rum, sehingga kami dari Desa Cilinyi Kulon ya tidak berkeberatan Pak Bupati kalau umpamanya tanah carik Desa Cilinyi Kulon itu akan dimasukkan ke dalam program Taman Kehati ya. Yang sesungguhnya memang terus terang saja untuk Desa Cilinyi Kulon cariknya itu yang 11 hektar itu sekarang itu memang kami sudah bekerja sama dengan PT Krode ya, kurang lebih itu 6 hektar ya Pak Bupati, ini Pak Kadis itu kerjasama dengan PT Krode itu sekarang itu ditanami yang 6 hektar itu dengan tanaman yaitu cabai, yang ditanami cabai ataupun cengkeh gitu ya oleh PT Krode. Jadi kurang lebih sekitar 6 hektar itu memang masih utuh. Akan tetapi dengan upaya-upaya kami yang telah dilakukan semenjak tahun 2003 Pak Bupati pada waktu itu, karena Dinas Lingkungan Hidup juga itu telah memberikan
support dan bantuan-bantuan itu kepada kami, dan hingga ya bulan kemarin pun itu ketika kemarin mau lomba posyandu tingkat kabupaten dan tingkat provinsi, itu kami disupport dengan bantuan ya buah-buahan ataupun tanaman-tanaman. Sehingga memang dicari desa Cileunyi Kulon itu sekarang itu ada tanaman buah-buahan seperti ada jengkol itu Pak Bupati, kemudian juga ada ya, itu apa alpukat ya buah-buahan, kemudian juga nangka dan lain sebagainya. Sehingga sesungguhnya dengan adanya apa tanaman-tanaman buah-buahan tersebut memang itu menampung air. Sehingga terus terang saja dengan adanya resapan ataupun tangkapan air itu melalui ya pohon-pohon tersebut, sehingga ketika kemarin desa kami itu RW 1 Kampung Demaluhur itu karena mendapat bantuan juga itu untuk sumur yang kedalamannya itu 100 meter, yaitu alhamdulillah jadi airnya itu sangat besar sekali Pak Bupati, sehingga itu bisa menjangkau untuk kurang lebih sekitar 35 keluarga, sehingga lumayan ya alhamdulillah jadi airnya itu sangat besar sekali. Nah oleh karena itu dengan adanya program sekarang Taman Kehati dengan tujuan adalah sebagai konservasi lahan ya untuk sebagai penyimpanan air yang mudah-mudahan jadi yang di bawah gitu ya. Jadi untuk air bersih ini, sumur-sumur ini justru malah semakin baik gitu ya, semakin besar. Itu diantaranya. Jadi kami menyambut baik Pak Bupati, Pak Kadis terkait dengan adanya program Taman Kehati ini. Ya insya Allah mudah-mudahan kami mendapat berkahnya termasuk warga masyarakat. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turun Pak Kades, lanjut dulu Pak Kades Cileunyi Wetan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amma badu hatur nuhun Pak Kadis sebagai moderator, Pak Bupati yang kami hormati bersama Ibu, para OPD, kemudian para narasumber, sepuhan abdi senior abdi Pak Kang Cecep di Sadawana di Cileunyi Community, sareng Buruan Malayang dan sebagainya, para Kades, sareng sadayana hatur nuhun. Saya akan sedikit menerangkan kaitan tentang Taman Kehati saja di wilayah khususnya. Nanti kalau misalnya Pak Mulyadi tadi bicaranya imbas, berarti abi keberkahan imbas nu berkah gitu alhamdulillah gitu, alhamdulillah betul. Dulu Cileunyi itu kan Cileunyi langsung ada pemekaran jadi Cileunyi Wetan dan Cileunyi Kulon. Berarti dulu tanah carikan 22 hektar yang di atas, itu di bawah masih ada sawah juga Pak. Nah 11 hektar dan alhamdulillah rencananya kita tuh hampir sama akan dilakukan desa wisata. Kemudian di sana itu akan dilakukan juga pemakaman umum desa, karena mengingat lahan pemakaman di wilayah kami juga sudah mulai berkurang. Jadi rencananya berapa hektar untuk tanah pemakaman, kemudian untuk desa wisatanya, dan kawasan terpadu lainnya seperti bilih aya SMA anu hoyong ngadamel, SMK anu hoyong ngadamel di Tanah Cari mah enggak pariwisata ataupun misalnya perhotelan di sana silakan gitu. Jadi itu kawasan terpadu kami, mengingat Cileunyi itu hanya mempunyai 1 SMAN saja itu. Jadi tapi kita sudah waktu itu memaparkan ke perusahaan, ke provinsi Pak, ke provinsi, disangkana IKN. Kan Seke Angkri itu disangkana IKN. Tempat kita di Seke Angkri di wilayah RW 20. Ya mudah-mudahan yang upaya yang kita sudah lakukan, pembuatan jalan kirang lebih sudah ada struktur jalan batu-batuan ke atas, lebar 4 meteran, jadi jalan usaha tani. Kemudian yang dikatakan mitos di Seke Angkri itu tidak mungkin ada air Pak, karena datarannya terlalu tinggi. Alhamdulillah dengan Mbah Aang, sarang Mbah Aang waktu itu kita ngebor, ada airnya di Tanah Carik selama puluhan tahun. Alhamdulillah airnya maya cai, malah Mbah Aang gaduh saung di luhur, rekan Kang Cecep di atas.
saudara saya juga Bang gitu. Nah, JUT-nya sudah mulai ke atas dan hampir berbatasan dengan Cileunyi Kulon. Jadi mun tadi mah Cileunyi Kulon teh dihimpit ke jalan. Amun misalnya gitu maksudnya jalan ke di Cileunyi Wetan atau nanti berarti di tengah 1000 gitu Pak, di tengah-tengah. Kecuali tebakan gantung dari Demalhur. Nah, itu. Jadi insya Allah bakal terkoneksi nantinya kegiatan-kegiatannya dan kami mendukung penuh kaitannya tentang pengembangan taman keanekaragaman hayati khususnya di 3 desa ini berkah dari Cimburu Wetan. Atur nuhun, tepuk tangan dulu untuk semuanya. Alhamdulillah atur nuhun Pak Bupati, mudah-mudahan Pak Kadis cepat terrealisasi. Intinya kita akan selalu bersinergis dengan tingkat kabupaten. Tadi kalau Cileunyi Kulon mengatakan ada 6 hektar untuk dikerjasamakan, kita juga kerjasama dengan Krodi juga sama 2,5 hektar di bawah itu. Lumayan 2,5 hektar itu 15 juta Pak Bupati setahun. Ada lumayan ya gitu. Jadi tiap tahunnya tadinya ke warga kita ngasih sewa itu 100 tumbak 150.000 per tahun. Per 120.000. Jadi kalau warga mah tetap kita ini warga-warga petani gitu. Nah, kita sudah jalan JUT sudah ada, termasuk disewakan juga sebagian ada. Mudah-mudahan sawarabdi mah secepatnya. Dan kita juga udah ada green design-nya, mau seperti apa desa mung jalan emang kaditu mah ada alit ada alit, mudah-mudahan tiasa disayandai. Terpencil juga antar kawasan dengan kawasan jauh. Jadi pami aya longsor belah itu tadi beresan. Ini kedah turun heula nelpon gitu. Atur nuhun saacana, mudah-mudahan jadi amal kesayangan untuk kita semuanya. Ihdinash shiratal mustaqim, Allahumma biqil thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kades Cileunyi Wetan. Sepertinya memang 3 desa ini harus bersatu untuk bedas ya, membangun Taman Kehati Tangga 1000. Mungkin kita sudah mendengar pemaparan dari seluruh narasumber dan tadi Pak Bupati kelihatan sudah mencatat beberapa poin penting yang akan menjadi pegangan kita. Yang jelas bahwa beliau sudah sangat tegas dalam visi dan misi terkait dengan pengembangan kualitas lingkungan hidup berbasis partisipasi dan kearifan lokal. Mungkin kami persilakan secara langsung Pak Bupati untuk bisa memberikan pandangan, arahan, tanggapan terkait dengan diskusi kita pada malam hari ini. Kami persilakan Pak. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Saya kira ini sudah komplit ya. Jadi, antara pencinta lingkungan, akademisi, dan juga ketersediaan lahan. Nah, tinggal policy atau kebijakan yang tentunya pertama saya akan segera merekomendasi bahwa untuk pembuatan DD kita dorong supaya tahun 2024 ini bisa dilaksanakan. Persoalan tadi rekomendasi ke Kemendes, saya siap. Sok dengan Pak Kades orang bebarengan ke kementerian langsung. Ya. Jadi diingki gue lah namanya. Karena berawal dari DD ini maka akan bisa bangun. Tetapi jangan lupa, saran saya 3 desa ini membuat agreement atau kerjasama. Apakah nanti mau diolah oleh BUMDes ataupun apa? Tapi yang jelas di sini harus ada MOU. Kadang-kadang hari kerjaan jadi duit PT biasa-biasa. Kalau banget jadi duit jadi parasiat. Jadi saya kira bahwa saya rekomendasikan pertama 3 desa ini harus mengadakan musdes. Itu tahapannya. Setelah musdes, maka apakah yang kedepannya BUMDes atau apa, ya, maka 3 desa ini membuat kerjasama 3 BUMDes. Nah, sharingnya itu mah tinggal badami. Kalau tuh misalkan areanya lebih besar dan sebagainya, tapi yang jelas di sini berdasarkan kesepakatan bersama. Persoalan tadi untuk mendukung infrastruktur, saya juga minta dikawal Dinas Budaya dan Pariwisata, termasuk Dinas PUTR, dan juga Perkimtan dan Kominfo, karena kaitan dengan digitalisasi dan sebagainya, sehingga bila perlu Pak Kadis nanti kita akan mengadakan FGD atau forum grup diskusi ya, supaya bisa cepat dalam realisasi. Berdasarkan instruksi Pak Presiden bahwa
kita harus membuka peluang yang seluas-luasnya kepada para investasi. Persoalan nanti dalam hal pelaksanaan teknis, kita bisa berkolaborasi. Pemerintah Kabupaten Bandung pun mempunyai BUMD, bisa dikerjasamakan atau menggait investor yang lain karena kaitan dengan anggaran dan sebagainya. Tapi dalam konteks ketersediaan tanaman dan sebagainya, tentu kita ada perhutani ya, dan dinas LH dan termasuk KLHK. Saya kira ini bisa dikolaborasikan. Saya akan mensupport pool ya, atas 3 desa ini, dan insya Allah bila perlu kita langsung berkomunikasi langkah-langkah yang cepat sehingga bisa terrealisasi secepatnya, dan termasuk mungkin nanti kita buatkan desain yang mana kalau sudah terbentuk DED atau sudah selesai DED, kira-kira peranan dari pemerintah daerah seperti apa, berapa anggaran yang harus disediakan. Saya siap untuk mensupport keberlangsungan Taman Hati yang berada di tangga 1000 yang tentunya ini gagasan yang sangat luar biasa. 3 kepala desa ini TOP BGT lah ya. Bahkan kalau Cibiru Wetan sudah go internasional. Ini saya sangat bahagia dan bangga. Kemarin salah satu desa integrasi yang bebas korupsi dari KPK langsung mendapatkan penghargaan. Maka ini juga sambil ditularkan kepada desa yang lain. Mudah-mudahan Cilenyi Kulon dan Cilenyi Wetan dan desa yang lainnya juga bisa mengikuti langkah jejaknya Pak Kades Cibiru Wetan, yang tentu saya sangat apresiasi. Mudah-mudahan gagasan atau impian yang sangat besar ini bisa terwujud di Kecamatan Cilenyi khususnya, dan tentu langkah-langkah selanjutnya mungkin karena tahun ini kita dalam pembahasan APBD, saya kira nanti kita ngobrol lanjutan apa yang kita bisa bantu dalam waktu dekat, kita diskusikan lagi sehingga nanti secara teknis dalam pelaksanaan kedepannya ini tidak terjadi hambatan. Untuk itu terima kasih Pak Kades Cibiru Wetan, Cilenyi Kulon dan Cilenyi Wetan, dan Pak Bakung makasih, dan Pak Rum dan juga dari ADM ya, terima kasih atas kerjasamanya, dan terima kasih juga kepada semua pencinta alam dan warga masyarakat sekitar. Itu tahapan-tahapan tadi kita kawal, mudah-mudahan ini bisa segera terwujud impian kita semua. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta satu kali lagi aplaus, tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Jadi kita sudah bisa menangkap atau sudah bisa menyimpulkan, saya tidak akan menyimpulkan secara pribadi, tapi kita sudah bisa menangkap bagaimana political will, spirit, visi, kemudian juga siap kesamaan kehendak, kesamaan keinginan kita untuk bisa berkontribusi dalam rangka menjaga, memelihara dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan berbagai cara dan strategi yang tadi sudah kita dengar bersama. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan atas seluruh langkah kita dengan spirit bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rintisan pengembangan Taman Keanekaragaman Hayati Tangga 1000 Kecamatan Cilenyi Kabupaten Bandung akan menjadi kebanggaan berikutnya di Kabupaten Bandung, yang akan semakin menempatkan kita semua sebagai bagian dari sumber solusi bagi lingkungan. Pak Bupati seringkali menyampaikan sebuah statement, berbicara lingkungan, sesungguhnya kita sedang berbicara peradaban. Berbicara peradaban, kita sedang berbicara tentang perilaku. Berbicara perilaku, berbicara tentang kita. Kita harus jujur, kita semua sumber masalah bagi lingkungan, tetapi kita pun bisa menjadi sumber solusi bagi lingkungan. Dengan spirit bedas, saatnya kita semua menjadi pahlawan bagi lingkungan. Hatur nuhun, selaku moderator mohon maaf apabila kurang dalam menghantarkan kegiatan ini. Tetapi tentu kesempurnaan hanya milik Allah. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.